Shalom semuanya, COC Ministry, salam kenal Pak Yanuar, Pak Frans, ada Bu Marcella, semuanya yang diberkati Tuhan dan semuanya yang malam hari ini bisa hadir. Saya percaya kalau Anda bisa hadir di dalam ruang virtual seperti ini, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Pasti ada berkat ilahi yang dinyatakan bagi kita semua. Amin. Yuk kita berdoa sekali lagi sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah hati setiap kami. Sekali mungkin apa yang kami dengar ini sudah pernah kami dengar. Kami percaya benih firman itu begitu maha dahsyat. Sanggup melakukan hal yang baru terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami pun bisa dibukakan pewahyuan yang segar yang selama ini kami nggak pernah alami sebelumnya. Karena itu kami mau kembali ke titik nol, rasanya kami nggak tahu apa-apa. Justru di tempat seperti itulah Tuhan akan mengungkapkan pewahyuan yang segar bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. 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 Oke. Saya by the way baru tadi ya, kalau nggak salah atau kemarin dapat informasi kalau ternyata ada tanya jawab. Jadi saya minta maaf terlebih dahulu. Kebetulan habis ini saya udah ada janjian dengan seseorang, udah kayak keluarga sendiri. Jadi mohon maaf. Mungkin lain kali ya kita punya waktu lebih panjang, kita bisa diskusi seru nih tanya jawab ya. Oke, hari ini firman Tuhan yang saya bagikan judulnya adalah Maukah Engkau Sembuh? Nah, firman ini ditujukan buat setiap orang ya yang merindukan pemulihan dalam hidupnya. Terutama buat mereka yang rasanya udah menanti sekian lama, kapan ya Tuhan berkarya dengan indah di hidupku. Mungkin kau pernah menanti hal yang lain, tapi ada satu penantian yang begitu lama. Bisa jadi ini tentang kehidupanmu, tentang pernikahan, keluarga, anak-anak, dan mungkin masih banyak hal yang lain, pelayanan, pekerjaan. Dan Anda sedang menanti hari ini. Saya berdoa firman ini berbicara kuat bagi setiap Anda. Anda juga bisa bagikan firman ini karena ini merupakan kabar pengharapan. Juga bagi orang-orang yang Tuhan ingatkan. Saya berdoa ketika Anda mendengar firman ini, Tuhan kayak bicara, bagikan firman ini buat yang ini. Yuk kita jadi berkat ya. Nah, kita mau belajar ya. Bahwa yang pertama saya belajar bahwa kita punya Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan. Firman Tuhan ngomong dengan jelas 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut mau merendahkan diri, mau berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta apa? Memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan udah ngomong jelas bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik. Dia Tuhan yang mau memulihkan setiap kita. Bahkan saya baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, Yesus sampai berikan nyawanya bagi kita. Supaya apa sih? Hubungan kita itu dipulihkan antara manusia dengan Tuhan. Itu kembali terkoneksi. Tidak ada lagi jarak yang bisa memisahkan. Hubungan dipulihkan dengan begitu indah. Itulah kerinduan hati Tuhan. Nah, saya akan mengambil sebuah kisah yang terdapat di dalam Yohanes 5. Nanti kita bakal baca ayat demi ayat. Dan ini merupakan cerita tentang kolam Bethesda. Ya, ada cerita yang menarik. Suatu kali ketika saya baca kisah ini, Tuhan itu berbicara satu demi satu poin dengan begitu indah, yang selama ini saya nggak pernah pikirkan. Ya, ada begitu banyak pewahyuan ternyata dari kolam Bethesda. Yohanes 5, 1-14, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Bethesda itu artinya rumah kemurahan atau rumah anugerah. Jadi saya percaya setiap Anda yang mendengar pesan ini, ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan bagi setiap Anda. Ya kita baca kisahnya. Yang percaya katakan amin dulu dong. Yang percaya ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan bagi setiap kita.
Katakan amin. Kita baca ayatnya di dalam ayat Yohanes 5 ayat yang pertama. Di sini dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Serambi itu kayak teras gitu ya. Jadi sekeliling dari kolam itu ada teras-terasnya gitu, ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring berapa banyak yang sakit. Alkitab mengatakan sejumlah besar orang sakit. Nah, orang yang sakitnya orang yang seperti apa sih? Di situ dikatakan ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, dan ada orang-orang lumpuh. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Alkitab mencatat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Wah, luar biasa. Tetapi yang menarik ketika nanti kita baca kisahnya, yang membuat kolam ini berarti itu bukan karena goncangan airnya, tetapi karena Yesus ada di sana. Itu yang membuat semuanya jadi berarti. Kalau enggak, kolam ini adalah kolam, kolam ini membawa kesembuhan, tetapi tidak ada inovasi yang baru di sana. Alkitab menuliskan ada sejumlah besar orang sakit. Ada orang yang buta, tadi dikatakan, ya. Di sini dikatakan ada orang yang buta, orang timpang, orang lumpuh. Ini ada 3 jenis orang. Orang buta, kalau dalam pengertian yang sederhana, adalah orang yang nggak bisa lihat apa-apa. Kalau misalnya dalam hidup kita, mungkin kita secara fisik kita nggak buta, tetapi bisa jadi kita udah nggak bisa lihat masa depan tuh. Kita nggak bisa lihat solusi. Udah rasanya semuanya gelap. Rasanya semuanya hampa. Ada orang-orang seperti ini yang mungkin hadir di dalam COC Ministry malam hari ini. Hari ini terima kemurahan Tuhan. Ada anugerah Tuhan buat hidupmu. Ada juga orang-orang yang timpang. Orang timpang ini adalah orang yang masih bisa berjalan, tetapi nggak bisa jalan cepat. Ya, dia jalannya lambat. Ya, karena memang dia pincang gitu. Orang timpang itu pincang. Mungkin di tengah Anda atau mungkin Anda sendiri lagi ngalamin, rasanya hidupmu memang kok bisa berjalan, tetapi kok rasanya progresnya lambat ya. Rasanya aku nggak ngalami sesuatu yang signifikan di dalam hidupku bersama dengan Tuhan. Hari ini ada anugerah Tuhan. Engkau akan ngalami sesuatu yang baru di hidupmu. Sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Alkitab menuliskan, Tuhan bisa memulihkan kita seperti orang yang bermimpi. Kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion seperti orang yang kayak ngimpi, rasanya nggak masuk akal. Yes, Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan bagi Anda. Ada juga orang-orang yang mungkin lumpuh. Mungkin kita nggak lumpuh secara fisik ya, tapi orang lumpuh tuh orang yang pasrah sama keadaan. Dia selalu butuh bantuan orang lain. Ya, hidupmu mungkin selalu kayak ngarep gitu ke orang lain, siapa yang mau bantu. Engkau udah pasrah sama keadaan. Hari ini terima anugerah Tuhan. Nah, kita akan lihat cerita berikutnya, bagaimana Tuhan bisa pulihkan seseorang yang sudah 38 tahun mengalami sakit lumpuh. Tuhan bisa pulihkan. Kita baca kisahnya. Ayat 5 dikatakan, di situ ada seseorang yang sudah berapa tahun? 38 tahun lamanya. Ayo, kalau kita hitung-hitungan, orang sakit 38 tahun itu lama banget loh. Kita nggak tahu apakah dia memang lumpuh sejak lahir. Kita nggak pernah tahu, Alkitab nggak pernah catat. Tetapi Alkitab cuma menulis bahwa Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah
Lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Orang ini sudah begitu lama, 38 tahun itu sakit. Jadi bisa mungkin orang ini termasuk orang yang paling lama yang ada di sana. Dan menariknya, tidak ada satupun orang yang mau bantu dia untuk ngalamin kesembuhan. Kalau orang mungkin punya empati sama orang ini ya, bisa jadi orang ini harusnya ditolong dong. Bisa jadi dia udah kayak penghuni terlama gitu. Pasti dia dikenal di sana. Pasti harusnya ada orang mau bantu dong. Saya kok menginterpretasikan orang ini bisa jadi nggak punya attitude yang bagus. Makanya nggak ada orang mau empati sama dia. Nggak ada orang mau bantu dia. Dia bermasalah dengan hidupnya, dengan karakternya, dan keadaannya. Nggak kaget ya nanti kalau kita baca kisahnya. Ketika Yesus nanya, kamu mau sembuh apa enggak? Dia malah ngomel-ngomel. Dia ngomong tentang kolam itu dan segala macam. Karena nggak ada yang mau bantu aku, karena dia menyalahkan keadaan terus. Saya cukup yakin, orang ini nggak cuma sakit, tapi karakternya bermasalah. Makanya dia nggak ada satupun orang yang mau bantu dia. Tetapi Yesus lihat dia. Dan Yesus nggak cuma lihat, Yesus menawarkan kesembuhan bagi dia. Apa yang saya belajar dari kisah kolam Bethesda? Yang pertama ini, Tuhan itu melihat keadaanmu, siapapun kita. Mau karaktermu hari ini bermasalah, mau nggak banyak orang peduli sama Anda, tetapi hari ini, seperti apa yang Yesus lihat ke dalam orang yang sudah lumpuh 38 tahun dalam keadaan itu. Tuhan juga lagi lihat kita. Dia lagi lihat keadaan. Dan dia bukan cuma Tuhan yang melihat, tetapi dia Tuhan yang ingin memulihkan setiap kita. Percaya ini. Jangan lagi berkata, mana Tuhan bisa tolong saya, Pak Franky. Nggak mungkin. Hari ini lihat kisah 38 tahun orang yang sakit ini. Tuhan lihat dia. Karakternya bermasalah pun Tuhan tetap lihat dia. Stop ragukan Tuhan hari ini. Stop merasa nggak layak. Alkitab mengatakan, Mazmur 55:23, serahkanlah khawatirmu. Apapun yang kau khawatirmu, serahkan sama Tuhan. Mungkin kau merasa nggak layak. Mungkin rasanya Tuhan udah mana mungkin. Rasanya ini nggak mungkin bisa terjadi dalam hidupku. Serahkan aja sama Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Alkitab mengatakan, tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Dalam terjemahan yang lain, tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan orang benar itu kalah. Ada waktu kemenangan buat kita. Tidak selalu malam, karena terang pun akan datang bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini ayo alami Tuhan. Stop ragukan Tuhan. Dia masih Tuhan yang sama yang bisa memulihkan kita. Dia tahu keadaanmu dengan jelas. Dan dia Tuhan yang memulihkan. Saya ini 6 kali bisnis gagal. Selesai kuliah, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisnis gagal semua. Malunya minta ampun, masa depan udah gak jelas. Rasanya pelayanan di gereja tuh udah kayak apa ya? Udah kayak tawar hati. Karena apa? Kalau mimpin pujian rasanya semangat. Nyanyinya apa waktu itu? Lebih dari pemenang. Wah, kalau nyanyi semangat. Tapi sebenarnya hati itu bertanya, kapan menangnya? Usaha nggak pernah berhasil, benar. Sampai di satu titik, saya udah nyerah sama keadaan. Saya akhirnya waktu itu berpikir dari Surabaya mau pindah ke Jakarta. Ada teman-teman mau bantu. Tapi singkat cerita, dalam prosesnya, saya tiba-tiba ditawarin jadi seorang part-timer di gereja. Buat saya ketika menjadi seorang part-timer, itu adalah momen terendah. Karena apa? Saya tuh nggak pernah ikut orang. Saya selama ini usaha sendiri. Saya nggak pernah hidup saya kayak diatur-atur gitu. Harus, kalau masuk kantor harus cek log dulu. Nggak pernah seperti itu. Maaf. Dan waktu itu yang saya alami, saya ada di posisi yang rendah beneran. Saya waktu itu sudah sekitar 16 tahun berjemaah di gereja itu.
Dan ketika ditawarin jadi seorang part-timer, ternyata posisi saya itu dari struktur termasuk posisi yang rendah. Wah, saya sempat waktu itu kayak mau nerima itu kayak Tuhan bener ini yang Tuhan mau. Tapi ketika saya berdoa, ternyata Tuhan ngomong ikuti kata gembalamu. Hari ini kamu harus ngikut. Singkat cerita, saya akhirnya ambil kesempatan itu. Januari 2012, saya masuk sebagai seorang part-timer. Tanpa tahu gaji saya berapa, saya bakal jadi seperti apa sih, cuma ngikut aja prosesnya Tuhan. Tapi pelan tapi pasti. Saya dibentuk sama Tuhan. Karakter saya dipulihkan sama Tuhan. Saya gak sadar saya seringkali sombong. Saya seringkali mengandalkan kekuatan sendiri. Saya seringkali merasa hebat. Saya seringkali merasa gak butuh orang lain. Di momen itulah Tuhan pulihkan saya. Singkat cerita, pelan tapi pasti. Satu persatu kepercayaan mulai datang. Dan saya gak pernah nyangka, dalam beberapa tahun itu akhirnya Tuhan kasih saya begitu banyak hal yang saya gak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan pulihkan hidup saya, dan hari ini saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Lihat, tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan kalah sama Tuhan. Tuhan mau kasih kita kemenangan. Selalu ada waktunya. Persiapkan dirimu. Jangan ragukan Tuhan lagi. Karena Tuhan itu melihat dan rindu memulihkan setiap kita. Kita baca kisah berikutnya. Ayat 7-9. Berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Tuh lihat, dia mulai ngomel tuh. Yesus harusnya nanyanya kan gampang ya. Kamu mau sembuh apa enggak? Tapi orang itu jawab, Tuhan, gak ada yang nurunin aku ke kolam. Ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku berusaha menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ketika saya baca ayat ini, saya dapat satu hal yang menarik di sini. Ada pewahyuan yang menarik. Yesus ketika menawarkan cara-cara yang baru yang gak pernah dilihat sebelumnya sama orang ini. Matanya fokusnya bukan kepada Yesus, bukan kepada inovasi yang Yesus bisa kerjakan, tetapi matanya cuma fokus sama apa? Kolam. Dia berpikir satu-satunya cara supaya dia bisa sembuh adalah kolam itu. Tetapi Tuhan lagi menawarkan sesuatu yang baru yang dia nggak pernah alami sebelumnya. Hari ini kalau engkau mau dipulihkan, lihat ini, jangan batasi Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara yang baru dan waktu yang tidak pernah terpikirkan. Kita bisa jadi fokusnya sama orang lain. Tuhan bisa tolong orang itu dengan cara yang itu. Ya udah, cara aku akan seperti itu. No, setiap kita tuh unik. Setiap kita itu berbeda. Waktunya Tuhan untuk memulihkan. Caranya Tuhan untuk memulihkan. Itu beda-beda. Jangan batasi Tuhan. Kita mengatakan Yesaya 43 firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, di sini dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan, kita mengatakan akan memuliakan aku. Wah, ini gak masuk akal. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai bisa memancar, bisa ada di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuran. Jangan lagi lihat cara Tuhan menolong orang lain. Stop. Percaya sama Tuhan. Tuhan, kau punya cara sendiri buat aku. Waktuku aku nggak tahu, tapi aku mau tetap percaya. Caramu gimana? Aku nggak mau batasi Tuhan. Hari ini ajari aku tidak membatasi Tuhan. Aku bebaskan Tuhan berkarya. Jamah aku, pulihkan hidupku Tuhan dengan cara-cara yang baru. Amin. Jadi jangan lihat rumput tetangga terus. Tuhan mau berkarya di hidupmu secara pribadi dengan cara yang baru.
Kemarin saya barusan pulang dari Israel belum lama, dan di situ ada satu kesaksian luar biasa. Ada seorang ibu usianya sudah 60 tahun, sekitar 60 tahun lebih. Dia itu sebenarnya berangkat untuk nemenin suaminya. Suaminya karena habis pasang ring di jantung, jadi dia nemenin gitu sama anaknya satu, perempuan. Tapi ketika kami lagi berangkat ke Kana, tiba-tiba ibu ini ngalamin sesak napas. Ternyata dia punya riwayat asam lambung yang cukup parah. Hari itu asam lambungnya kumat, sampai akhirnya tuh dia susah napas. Akhirnya dia ngomong, Pak, bisa nggak saya dibawa ke rumah sakit? Wah, kami di bus udah panik. Ya pertama karena ya ini kan di negara orang yang tidak ada hubungan diplomatik sama Indonesia. Jadi kita merasa bahwa ini bakal ribet banget nih. Tapi udah ibu ini maksa, ya udah akhirnya kita atur. Akhirnya saya waktu itu sebagai pembimbing rohani dan ada satu tour guide, akhirnya membantu semuanya prosesnya. Saya akhirnya mau nggak mau take over kerjaan tour guide karena tour guide-nya mesti bantu di rumah sakit. Singkat cerita ketika dicek, itu namanya otot jantungnya ternyata udah melemah. Dokter langsung ngomong, ini nggak boleh terbang. 2 hari lagi padahal udah pulang ke Indonesia, nggak boleh terbang. Dia keluarkan surat, nggak bisa terbang. Wah, kami tambah panik. Kami berdoa bersama-sama itu di mana di bus waktu itu kita berdoa minta kemurahan Tuhan. Kita nggak tahu masalahnya gimana. Dan akhirnya singkat cerita, besok mau nggak mau harus di kateter. Ketika dicek kateter, benar. Ternyata ibu ini mengalami penyumbatan ada di beberapa titik yang dia nggak pernah tahu sebelumnya. Singkat cerita, mau nggak mau harus dikerjakan. Langsung dipasang 3 ring di jantungnya. Wah, kami semua udah dagdikduk. Apalagi kalau udah bicara tagihan. Ternyata keluar tagihannya 54.000 shekel atau sikal. Itu nilainya sekitar 300 juta. Saya ngelihat soalnya bapaknya juga pensiunan polisi yang secara dana juga terbatas. Ya, saya ngelihat wah ini nggak mudah. Terus kita harus gimana? Tiba-tiba nggak lama setelah itu kami dapat berita bahagia. Ternyata rumah sakit itu punya program sosial. Dan budget 54.000 sikal itu ternyata dikasih gratis semuanya dari rumah sakit. Itu nggak masuk akal sama sekali. Itu pengalaman luar biasa. Singkat cerita, ibu ini ngalamin kesembuhan total. Luar biasa. Justru di negeri orang, tidak pernah terbayangkan sama sekali. Awalnya mikirnya udah buruk, tapi ternyata di balik sesuatu yang rasanya nggak masuk akal. Ternyata Tuhan punya cara yang baru untuk menyembuhkan. Di Israel langsung lagi. Wow, hari itu ketika kami mendengar itu semua, kami tepuk tangan, kami ngomong, Tuhan engkau ajaib. Tuhan engkau luar biasa. Lihat, hari ini makanya jangan batasi Tuhan. Kalau rasanya dihimpit kayak cerita ibu tadi, kok aku harus ngalamin gini? Tuhan lagi mau melakukan sesuatu yang baru di hidupmu. Jangan atur Tuhan. Tuhan yang harusnya ngatur kita. Karena dia tahu yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Kita lanjutkan dikit lagi dan saya akan selesai. Tetapi pada hari itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang yang banyak di tempat itu. Hari itu hari Sabat. Sabat itu adalah hari perhentian. Nggak boleh bekerja, nggak boleh berbisnis. Tetapi sebenarnya aturannya masih boleh tolong orang. Tetapi orang-orang Yahudi, dia lagi cari-cari alasan untuk menyalahkan Yesus. Nggak boleh tuh menyembuhkan. Nggak boleh. Siapa sih yang menyembuhkan? Dia mau menyalahkan Yesus. Tahu nggak? Di dalam proses Tuhan pulihkan kita, akan ada selalu orang-orang yang nggak suka dengan kesembuhan atau pemulihan hidup. Saya mau katakan. Dari zaman Yesus sudah ada. Jangan kaget ya. Nanti ketika engkau mengalami pemulihan, nanti orang-orang ada yang ngomong nggak enak sama Anda. Jangan kaget.
Itu bagian dari proses. Karena itu apa? Ketika engkau dipulihkan, berkati orang-orang yang tidak menyukai pemulihan. Saya ketika baca firman ini menarik nih. Banyak orang nggak suka. Ada orang-orang yang akan ngomong nggak enak. Tapi berkati mereka. Saya hari ini belajar. Ada satu firman Tuhan yang saya pegang sampai hari ini. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Saya dalam perjalanan hidup saya ketika Tuhan pulihkan satu persatu di dalam pekerjaan, pelayanan, dan segala macam apa yang saya alami. Selalu ada orang-orang tuh yang ngomongnya nggak enak. Wah si Kiki ini ginilah, sukanya ginilah, dan segala macam. Tapi saya sama istri selalu sepakat. Justru orang-orang yang seringkali ngomong nggak enak, justru kita kirimin makanan. Kita berkati, kita doakan mereka. Hati kita tuh penuh dengan damai sejahtera dan jadi lebih enteng, lebih enak. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti ada orang-orang yang nggak suka sama Anda. Ya. Kita seringkali nggak bisa ngubah orang, tetapi kita bisa mengubah diri kita supaya kita tetap bisa mengasihi orang lain. Kalau orang lain nggak berubah, mereka tetap nggak baik sama kita ketika kita dipulihkan. Itu pilihan mereka. Itu pilihannya mereka, kita nggak bisa ubah. Tetapi kita masih bisa merubah diri kita, tetap jadi berkat dalam segala keadaan. Itulah pemulihan yang sesungguhnya. Gak cuma kondisimu dipulihkan, tetapi hatimu juga dipulihkan. Nah, saya akan baca satu ayat lagi dan kita akan selesai di sini. Yohanes 5 kita lanjutkan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Dan jadi orang itu tadi nggak ngerti siapa yang menyembuhkan, tapi singkat cerita ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Dan Yesus berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Saya ketika baca ayat ini lucu ini ayat. Yesus ketemu lagi sama orang ini, dan singkat cerita, kok tiba-tiba dia ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Apa urusannya antara kesembuhan dan dosa? Kalau nggak berbuat dosa lagi, gue bisa ngalami sesuatu yang lebih buruk lagi. Kita nggak pernah menceritakan riwayat orang ini sampai ngalamin penyakit seperti itu gimana. Kita nggak pernah tahu. Cuma saya nangkap satu pewahyuan yang begitu indah, bahwa Yesus Tuhan itu peduli dengan manusia rohmu lebih dari kesembuhan pribadi. Gini loh, pemulihan jasmani itu sementara, tapi manusia roh itu kekal. Buat apa kita kelihatannya sembuh luarnya, tapi dalamnya nggak sembuh? Hubunganmu sama Tuhan nggak dekat. Buat apa kesembuhan ada tetapi keintiman sama Tuhan nggak ada? Sia-sia. Buat apa kesembuhan ada tetapi karaktermu itu nggak punya karakter Kristus? Semuanya sia-sia. Buat apa sembuh luarnya tetapi dosa masih engkau lakukan? Buat apa? Hari ini izinkan Tuhan tidak cuma menyembuhkan keadaanmu, kulit luarmu, tapi dia menyembuhkan hidupmu. Manusia rohmu harus sembuh. Karena itulah yang kekal. Itulah yang kekal. Karena percuma sembuh luarnya, karakter nggak berubah, bisa terjadi sesuatu yang lebih buruk. Saya pernah mendengar cerita orang-orang yang udah dipulihkan sama Tuhan, kena narkoba, ada masalah ini, tapi karakternya nggak mau diperbaharui. Singkat cerita, yang terjadi jauh lebih buruk. Saya bukan nakut-nakutin, tetapi memang kenyataan kehidupan seperti itu. Tuhan mau sembuhkan kita itu luar dan dalam kita. Dan yang lebih penting adalah manusia rohmu, karena itu sifatnya kekal. Yohanes 5, 16-17. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan kesembuhan itu pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini berita baiknya buat kita. Kalau kita melihat cerita itu, wah itu kan kisah udah 2000 tahun lalu, Pak Franky. Hari ini firman Tuhan ngomong dengan jelas, Tuhan masih bekerja
sampai hari ini. Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Kalau dia bisa melakukan itu di waktu yang lalu, dia masih Tuhan yang sama. Yang bisa melakukan itu hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Saya tutup dengan satu ayat 1 Petrus 5 ayat 10. Setelah lagi kita akan berdoa. Penderitaan yang kita alami sekarang ini hanyalah sementara. Tetapi kemuliaan Allah yang akan kita nikmati nanti itu kekal selama-lamanya. Dialah Allah yang selalu berbaik hati dan dia sudah memanggil kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya itu. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu, Allah akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru kepada kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ambil waktu saat ini. Ambil waktu saat ini. Ambil waktu saat ini. Saya merasa hadirat Tuhan begitu manis saat ini. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Melalui kisah kolam Bethesda kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang melihat. Engkau tahu keadaan kami. Dan Engkau Tuhan yang rindu memulihkan kami. Hari ini biarlah kami tidak meragukan Tuhan lagi. Hari ini ajari kami untuk percaya dan berharap kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Ajari kami gak fokus sama kolam atau apapun yang Tuhan pernah lakukan buat orang lain. Kami gak mau batasi Tuhan hari ini. Tuhan punya cara yang baru, yang unik buat diri kami, yang tidak pernah disingkapkan untuk orang lain. Karena Engkau Tuhan yang kreatif. Hari ini kalau mungkin ketika kami dipulihkan ada orang-orang yang gak suka dengan keadaan kami yang baru. Tuhan, kami mau berkati mereka. Kami mau memberkati setiap orang yang mungkin ngomong gak enak sama kami. Kami memberkati mereka. Kami melepaskan berkat atas mereka. Jadi kami hari ini, supaya kami memperhatikan manusia roh kami. Karena kesembuhan yang sesungguhnya, pemulihan yang sesungguhnya, itu adalah manusia roh kami. Karakter kami, hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah itu yang terus kami mau bangun. Kami mau bertumbuh. Kami mau lebih dewasa lagi. Karena itulah yang bernilai kekal. Hari ini Tuhan jamah setiap orang-orang yang dalam penantian. Kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan kalah. Ada waktunya di mana cerita kemenangan itu akan Tuhan nyatakan melalui hidup kami. Kami akan jadi saksi, kami jadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami terima pemulihan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.